Salam jumpa, kita berjumpa lagi. Kali ini dengan pembahasan penyelesaian atau solusi dari CCNA Routing and Switching versi 5 untuk semester ketiga, yaitu dengan bab 8125, yaitu packet tracer, configuring EIGRP manual summary route untuk IP versi 4 dan IP versi 5. Di sini sudah saya buka file PDF yang disertakan sebagai panduan, juga telah terbuka. Di sini adalah activity-nya. Terlihat di sini ada dua network yang terpisah, memang dua kasus terpisah. Yang akan dinilai oleh packet tracer adalah network yang berbasiskan IP versi 4, tapi kita tetap akan mengerjakan network yang berbasiskan IP versi 6. Target atau goal kita adalah untuk melakukan manual summary route untuk IP versi 4 dan manual summary route untuk IP versi 6. Langsung saja kita kerjakan skenario ini. Di bagian pertama, untuk manual summary route IP versi 4, kita akan melihat routing table pada setiap IP versi 4 enabled router, dan kita akan memping dari headquarters IP versi 4 untuk memverifikasi konektivitas. Di sini saya buka. Semua IP address di sini sudah terkonfigurasi. Jadi saya akan langsung melakukan ping dan melihat routing table-nya. Enable show IP route. Terlihat di sini di headquarters IP versi 4 kita melihat banyak sekali routing individual, di mana di sini ada didapatkan dari EIGRP-nya cukup banyak. Total ada 10 root. Padahal nanti kita akan menggabungkan untuk 4 root ini dengan sumarisasi, 4 root berikutnya dengan sumarisasi. Oke, saya akan coba ping untuk memastikan konektivitas. Saya ambil sampel saja 172.1.9.1 hasil, dan sampel yang satunya lagi dari 14.1 berhasil. Berarti konektivitas sudah terhubung dengan baik. Sini 9.1 mewakili network pada branch 1 dan 14.1 mewakili pada network di branch 2. Langsung saja kita hitung manual summarization dari 4 network ini di branch 1 dan 4 networknya di branch 2. Saya awali di branch 1, saya sudah membuat file perhitungannya. Ada 4 network yang akan kita sumarisasikan di sini, yaitu 172.13.8.1, 9.1, 10.1, dan 11.1, semuanya dengan subnetnya /24. Saya tuliskan seperti ini masih di dalam dotted decimal, ini saya tulis dengan biner. Kita lihat bit bersesuaiannya. Di sini ternyata hasil summarisasinya sampai bit ke-22, yaitu bit ini, masih sama. Di sini kalau kalian melihat, akan saya gariskan dari sini bit 24, ini masih berbeda, ini masih berbeda, ada 0 dan 1, tapi di sininya sudah sama. Jadi kita akan ambil sampai bit 22, atau penulisan sumarisasinya adalah 172.31.8.0/22. Saya lanjutkan di sini di packet tracer kita di branch 1. Enable show IP interface brief untuk melihat interface mana yang terhubung. Di sini terlihat bahwa serial 000 yang terhubung. Jadi saya akan masuk ke configure terminal, interface serial 000. Dilanjutkan dengan perintah sumarisasinya. Di sini sudah saya siapkan. Kita akan menggabungkan sumarisasi EIGRP-nya, prosesnya 1. Untuk melihat proses, sebenarnya kita dapat memberikan, kita bisa memberikan perintah do show IP EIGRP.
angkanya 1. Jadi di sini langsung saya berikan saja perintahnya adalah IP summary address EIGRP 1. IP summary address EIGRP 1 ini adalah alamat network summary-nya dengan subnet mesh-nya 252 atau /22 252. Oke, kita lihat akan terbentuk adjacency baru. Berikutnya di branch 2 ada 4 network juga yang akan kita sumarisasikan. Di sini juga sudah saya buat perhitungannya, yaitu network 12.1, 13.1, 14.1, 15.1. Ini 12, 13, 14, 15. Hasil sumarisasinya sama, akan sama sampai bit ke-22. Jadi ini adalah hasil sumarisasi. Untuk mengetahui interface serial yang akan digunakan, kita bisa langsung melihat di sini. Enable show IP interface brief. Lihat di sini yang up adalah serial 001. Jadi saya akan masuk ke serial 01. Lalu saya ketikkan perintah untuk summary-nya. Ini adalah summary-nya. Ya, 12.0, 255, 255, 252. Oh sorry, maaf, M-nya terlalu banyak. Ya. Nah, dengan demikian, di sini kita bisa melihat bahwa di IP versi 4H-nya sudah tersumarisasi sebagian. 8.0 dan 12.0. Tapi 8.0 dan 12.0 juga masih bisa kita sumarisasikan. Jadi kita akan mensumarisasikan dua network tersebut karena memang juga diminta oleh soalnya di sini. Calculate configure summary root on IP versi 4. Kita diminta untuk mengkalkulasi summary root untuk dua summary root yang tadi didapatkan dari branch 1 dan branch 2. Nah, kita akan konfigurasikan di IP versi 4 di router router IP versi 4H supaya nanti diiklankan ke headquarters IP versi 4 jauh lebih singkat lagi. Di sini kita lihat tadi 8.0 dan 12.0. Ini perhitungan sumarisasinya adalah sebagai berikut. Ini yang 8.0, ini yang 12.0 akan berkecocokan hingga bit ke-21. Jadi batas dari bit 21 kita akan menggunakan summary-nya 172.31.8.0/21. Saya berikan saja di sini interface yang aktif adalah show IP interface brief. Interface yang akan kita gunakan adalah interface yang ini, serial 010. Kan ini yang terhubung ke headquarters. Configure terminal interface serial 010. Lalu saya berikan sumarisasinya. Setelah proses ini berakhir, adjacency baru terbentuk. Mari kita lihat di sisi headquarters. Show IP root. Lihat bahwa di sini hanya ada satu record /21. Di sini juga paket tracer kita sudah completion 50 dan 50 karena yang IP versi 6-nya belum dihitung persentasenya. Untuk kondisi di lapangan, jika Anda menghendaki, ini masih bisa diringkas lagi. Karena 3 network ini sebenarnya bisa dijadikan satu.
Sesungguhnya semua root dari IP versi 4 headquarters IP versi 4 bisa disumarisasi menjadi satu root, yaitu 4 network berikut. Yang pertama adalah network yang berhubungan dengan branch 1-nya tadi. Lalu network yang berhubungan dengan branch 2, yaitu network yang ada di sini. Network ini dan network ini. Ditambah dengan sumarisasi tadi. Sehingga 4 jika disumarisasikan menjadi 172.31.0020. Tapi saya tidak akan mengkonfigurasikan ini di paket tracer, karena ini tidak akan di-score oleh paket tracer. Yang akan digunakan dan yang diminta adalah yang sumarisasi untuk hasil dari sumarisasi branch 1 dan branch 2 saja. Oke, kita tes konektivitasnya sekarang. Saya ping ke salah satu networknya 172.16 katakanlah 31.10.1 berhasil. Untuk mewakili dari network yang bawah juga berhasil. Jadi konektivitas dari sini ke sini, dari sini ke sini, semua oke. Dan ini sudah tersumarisasi sehingga routing table di edge menjadi lebih sedikit, routing table di headquarters juga jauh lebih sedikit dibandingkan ini yang mewakili 8 root ini. Oke, itu untuk kasus IP versi 4-nya. Saya tutup dulu kasus untuk IP versi 4-nya. Kita lanjut untuk kasus IP versi 6-nya. Untuk kasus IP versi 6-nya, kurang lebih kasusnya sama, cuman pengalamannya adalah IP versi 6. Di sini kita melihat ada 4 network di loopback interface branch 3 yang akan kita sumarisasikan untuk diiklankan ke IP versi 6 edge, dan ada 4 network di loopback interface branch 4 yang akan kita sumarisasikan untuk diiklankan ke IP versi 6 edge. Nanti IP versi 6 edge akan saya sumarisasikan semuanya untuk menjadi satu record saja ke HQ IP versi 6. Kita awali dulu di sini dengan melihat apakah proses EIJRP-nya sudah aktif. Show IP versi 6 root. Ternyata tidak ada sama sekali, kosong. Oke. Di sini saya melihat lagi show IP versi 6 protokol. EIJRP-nya sudah aktif. EIJRP 1. Show IP versi 6 EIJRP neighbors. Tidak ada tetangga. Topologi hanya 1. Jadi ini sebenarnya ada masalah. Kenapa? Ternyata di sini belum memiliki kelihatannya ID-nya 10.001. Mari kita lihat apakah yang lain juga sudah memiliki ID-nya. Saya akan buka ke Edge. Tidak ada. Kita lihat lagi di sini di branch 3. Versi 6 EIJRP ID-nya juga masih kosong. Jadi masalahnya ini sepertinya karena ID-nya belum ada. Oleh karena itu, saya akan men-set dulu, karena toh tidak dimiliki oleh paket tracer, saya mengubah nanti ID-nya. Headquarters akan saya berikan router ID 1111, Edge akan saya berikan 2222, branch 3333, dan branch 4. Saya awali yang dari headquarters. Configure terminal. Lalu IP versi 6. Router EIJRP 1.
EIJRP router ID 1111. Oke, lalu saya berikan di API versi 6H nya. Configure terminal IP versi 6 router EIJRP 1 EIJRP router ID 2222, baru terbentuk agency. Saya lanjutkan di branch 3. IP versi 6 router EIJRP 1 EIJRP router ID 3333, dan terakhir di branch 4 dan saya berikan juga IP versi 6 router EIJRP 1 EIJRP router ID 4444, baru terbentuk agency-nya. Setelah kita melihat ini, saya akan tunjukkan di headquarter saya sekarang. Show IP versi 6 root. Kita lihat, wah ternyata banyak sekali ya, sangat banyak, dan ini yang akan kita kecilkan. Terlalu banyak, akan kita sumarisasikan. Kembali ke kasus di sini. Setelah EIJRP-nya aktif semua, branch 3, 4 network ini akan kita sumarisasikan. Teknik sumarisasinya sebenarnya sama dengan IP versi 4, hanya saja ini lebih panjang. Tolong diingat, untuk setiap bit hexa itu adalah 4 bit biner. Sehingga untuk satu grup di sini 4 bit hexa menjadi 16 bit biner. Di sini saya tuliskan 2001 DB81, lalu ini adalah angka branch 3 dulu. Lalu di sini adalah angka 8. Ini adalah network yang ada di sini. 8, 9, A, dan B. Slash 64, dan sumarisasinya, hasil kita sumarisasikan sama bitnya sampai ke bit di sini 62, ini batasnya 62, atau dituliskan ulang menjadi seperti ini, 8 2001 DP8 1862. Mari kita berikan perintahnya. Pada ID versi 6 kita berikan perintahnya juga di interface-nya. Kebetulan di sini sudah saya catat interface serial 00. Pada branch 3 configure terminal, interface serial 000 IPv6 summary address, kita masukkan saja ini untuk proses EIJRP 1 untuk mempersingkat waktu di sini. Oke. Lalu pada branch 4 saya melakukan hal yang sama. Pada branch 4 di sini kita akan mensumarisasikan J, D, E, dan F yang berkesesuaian di sini. J, D, E, F menjadi satu summary, samanya ada sampai baris ke 62 juga, sehingga ini adalah summary-nya. Interface-nya ternyata interface serial 001, jadi saya berikan interface serial 001, configure terminal interface serial 001.
satu, lalu kita berikan sumarisasinya. Nah, terakhir di edge di sini akan mensumarisasikan semua network yang ada, hasil sumarisasi branch 3, branch 4, dan bahkan network penghubungnya. Karena kalau kalian perhatikan network penghubungnya di sini adalah ini 1617, dan semuanya akan saya sumarisasikan menjadi satu di sini. Ini yang 6, ini yang 7, branch 3, branch 4, lalu ini hasil sumarisasi kita tadi yang pertama 8, dan C hasil sumarisasi akhirnya adalah 2001 db8 1.2.260. Jadi di edge interface-nya adalah serial 010 yang terhubung ke IP versi 6. Langsung saya interface serial 010, lalu saya masukkan perintah sumarisasi total. Maaf, ini salah page yang paste. Kita lihat, kita tunggu waktu urgency sementara, lalu kita lihat di headquarters. Show IP versi 6 root. Betapa singkatnya sekarang. Satu root mewakili semua yang dari JRP. Ini adalah penghematan yang sangat banyak. Sorry, batasnya sampai dari sini ya, dari sini sampai ke sini ya, sampai sini. Keseluruhan ini akan tersumarisasi hanya menjadi ini. Oke, demikianlah penjelasannya. Tapi sebelum saya tutup, saya akan testing dulu sebagai pembuktian bahwa masih terhubung dengan baik. Saya akan ambil sampel di sini 2001 db81a1, pin 2001 db81a1 berhasil, dan saya ambil kasus berikutnya yang dari E1 berhasil. Ya, demikianlah penyelesaiannya pakai tracer kita. Semoga penjelasan singkat ini membantu kalian lebih memahami lagi manual summarization dengan EJRP. Terima kasih.